Udah Pak, barusan tampil Pak. Oke, selamat sore semuanya. Silahkan diisi dulu absennya yang di classroom. Baru Bapak kirim. Untuk materi ini Bapak share. Tadi Bapak mau login, nggak bisa. Di restart dulu handphonenya baru bisa. Ini mata kuliah keamanan informasi ya. Iya Pak. Ya. Puasa Julianus. Puasa. Ayo, mana kabar lah? Selamat sore Pak. Mana kabar deh? Iya kabar. Lagi demam aku, lagi nggak enak badan. Oh, corona itu Delius. Kemungkinan. Janganlah didoakan corona di cuma Jawa. Pakai masker. Kawan Anda. Siapa kawan? Hanya Far. Dan di subscribe channel gue koi. Hanya Far mana? Mana ini subscribe di Basmi balik. Anda meneranya stream. Oke, materi udah Bapak share ya. Siapa yang cerita sak? Ya kau subscribe. Oke Pak. Siapa? Abang ganteng. Beli software lah. Oke, kita mulai ya. Materinya sudah Bapak share di classroom. Tampil. Sudah tampil? Oke, Bos. Ntar Pak, biar ambil absen dulu. Udah. Masih belum. Nama Tofenwin Emmanuel Tafna Eskom. Siapa Eskom? Nih. Oke, hari Nanti ini Pak gelar kalau udah selesai. sudah bisa kita lanjut. Udah bisa Pak. Oke. Ini lanjutan dari firewall ya. Lanjutan materi minggu lalu. Sini ada IDS. Intrusion Detection System. Sebentar, ada yang masuk. Jadi IDS adalah macet-macet enggak? Enggak kan? Macet-macet enggak? Sedikit
enggak macet, Pak. Oke, kita Macet, Pak, lihat. nggak kelihatan materinya. Kelihatan, Pak. Kelihatan loh. Kelihatan. Oke, yang nggak kelihatan mungkin jaringannya. Kita biarin Kelihatan, aja. Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi IDS adalah sebuah sistem yang melakukan pengawasan terhadap traffic jaringan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan di dalam sebuah sistem jaringan. Jika ditemukan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan berhubungan dengan traffic jaringan, maka IDS akan memberikan peringatan kepada sistem atau administrator jaringan. Dalam banyak kasus, IDS juga merespon terhadap traffic yang tidak normal atau anomali melalui aksi pemblokiran seorang user atau alamat IP. Siapa yang ngomong-ngomong? Sebentar ya. Apa? Film bisa bola ke depan. Widalius. Rena, 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 ku sayang padamu. Tawa Abang udah kemarin. Abang kemarin. belum berapa. Fakir ke bapak adanya nanti. Maaf, kita lanjut ya. Ambil kerja di budaya. Halo, udah bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke, jadi dalam banyak kasus, IDS juga merespon terhadap traffic yang tidak normal atau anomali terhadap melalui aksi pemblokiran seorang user atau alamat IP protokol. Jadi sumber dari usaha untuk pengaksesan jaringan. Oke. Ini ada gambarnya. Di sini jenis-jenis intrusion detection system atau IDS dan contoh serangan yang berhasil dideteksi. Coba lihat penyerangannya. Dimulai dari ini dia. Misalnya ini komputer penyerang. Ini mungkin siapa ini kita buat Sitopen. Nah, Sitopen mau nyerang ini. Targetnya ini. Target monitoring head-nya. Kemudian anomaly base-nya ini dan signature base NIDS-nya yang ini. Maka di sini dibuat contoh pengubahan beberapa berkas dalam sistem. Jadi sudah diubah berkasnya. Kemudian di yang anomali ini dia dibuat contoh percobaan logon yang gagal beberapa kali. Selanjutnya ini contoh cross set scripting. Jadi di sini jenis-jenis IDS, keterangan dari gambar tadi ada NIDS atau Network Intrusion Detection System. Kemudian yang kedua HIDS atau Host Intrusion Detection System. Jadi di sini NIDS, Network Intrusion Detection System. Jadi IDS ini, jenis ini ditempatkan di sebuah tempat atau titik yang strategis atau sebuah titik di dalam sebuah jaringan untuk melakukan pengawasan terhadap traffic yang menuju dan berasal dari semua alat atau device dalam jaringan. Semua traffic yang berasal dari luar dan dalam jaringan di-scan. Kemudian yang kedua, HIDS, Host Intrusion Detection System. IDS jenis ini berjalan pada host yang berdiri sendiri atau perlengkapan dalam sebuah jaringan. Sebuah HIDS melakukan pengawasan terhadap paket-paket yang berasal dari dalam maupun dari luar hanya pada satu alat saja dan kemudian memberi peringatan kepada user atau administrator sistem jaringan akan adanya kegiatan-kegiatan yang mencurigakan yang terdeteksi oleh
HIDS ini. Kemudian IDS memiliki 3 komponen fungsi fundamental yang merupakan proses utama dalam IDS. Di sini yang pertama, kecil ya tulisannya. Pengambilan data information atau information source. Kemudian komponen ini merupakan fungsi untuk melakukan pengambilan data dari berbagai sumber yang ada pada sistem yang diamati. Kemudian komponen yang kedua ada analisis. Jadi bagian ini melakukan organisasi terhadap data yang diperoleh. Kemudian mengambil kesimpulan terhadap pelanggaran atau intrusion, baik yang sedang maupun yang telah terjadi. Yang ketiga komponennya itu respon. Jadi komponen ini melakukan beberapa aksi pada sistem setelah pelanggaran yang terjadi setelah terdeteksi. Jadi respon ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu respon aktif dan respon pasif. Respon aktif dalam hal ini berarti melakukan beberapa aksi secara otomatis untuk mengintervensi sistem yang ada. Sedangkan sistem yang pasif adalah memberikan report pada administrator yang akan melakukan respon terhadap sistem. Kemudian cara kerjanya, cara kerja IDS. Yang pertama, signature base. Siapa sih yang ribut? Kemudian, di sini keterangannya IDS yang berbasis pada signature akan melakukan pengawasan terhadap paket-paket dalam jaringan yang melakukan pembandingan terhadap paket-paket tersebut. Jadi dengan basis data signature yang dimiliki oleh sistem IDS ini atau atribut yang dimiliki oleh percobaan serangan yang pernah diketahui, maka cara ini hampir sama dengan cara kerja aplikasi antivirus dalam melakukan deteksi terhadap malware. Jadi intinya adalah akan terjadi keterlambatan antara terdeteksi sebuah serangan di internet dengan signature yang digunakan untuk melakukan deteksi yang diimplementasikan di dalam basis data IDS yang digunakan. Jadi kalian pernah lihat antivirus yang dia kegunaannya untuk pengawasan online, serangan online. Pernah? Antivirus apa itu coba yang paling sering? AVG, ada malware-nya ya. AVG. Nanti bisa kalian lihat-lihat lagi apa lagi. Cuman yang paling sering dipakai AVG untuk keamanan sistem jaringannya. Yang kedua, anomaly base. Jadi IDS jenis ini akan mengawasi traffic dalam jaringan dan melakukan perbandingan traffic yang terjadi dengan rata-rata traffic yang ada atau stabil. Kemudian sistem akan melakukan identifikasi apa yang dimaksud dengan jaringan normal dalam jaringan tersebut. Jadi beberapa banyak bandwidth yang biasanya digunakan di jaringan tersebut. Kemudian protokol apa yang digunakan. Kemudian port dan alat apa saja yang biasanya saling berhubungan satu sama lain di dalam jaringan tersebut. Dan memberi peringatan kepada administrator ketika dideteksi ada yang tidak normal atau secara signifikan berbeda dari kebiasaan yang ada. Kemudian langkah dan teknik yang digunakan dalam mendeteksi anomali terdiri atas, di sini ada beberapa. Yang pertama ada threshold detection. Jadi di mana beberapa atribut dari user dan perilaku sistem yang dinyatakan dalam jumlah angka. Kemudian dengan beberapa tingkatan toleransi yang diperbolehkan.
Kemudian yang kedua ada static measure. Jadi baik parametrik di mana distribusi atribut profil diasumsikan cocok dengan pola tertentu dan non-parametrik. Jadi di mana distribusi profil atribut dipelajari dari kumpulan ukuran histori yang diamati sepanjang waktu. Kemudian ketiga ada rule-based measure. Jadi pola tersebut dispesifikasi dalam aturan dan bukan dalam angka. Kemudian yang keempat ada other measure. Jadi ini termasuk jaringan saraf, algoritma genetik, dan model kekebalan sistem. Jadi sini ada gambarnya. Nanti bisa kalian perhatikan. Nah, ini dia IDS-nya. Hampir sama dengan logo router ya. Jadi di sinilah ini firewall-nya yang gambar batu bata. Ini IDS sensornya. Dia dalam bentuk firewall. Jadi apabila nanti ada yang mencurigakan akan terdeteksi. Ini juga ID sensor melalui firmware-nya. Kira-kira ada yang tahu ini logo apa yang gambar biru ini? Dia mirip dengan router ya. Kemudian jenis intrusion detection system. Jadi yang pertama ada arsitektur sistem. Jadi ini dibedakan menurut bagaimana jenis komponen fungsional IDS diatur satu sama lain. Jadi jenis IDS menurut terminologi ini adalah ada host, target, co-location. Jadi di sini IDS dijalankan pada sistem yang dilindungi. Jadi kelemahan dari sistem ini adalah jika penyerang berhasil memperoleh akses pada sistem, maka penyerang dapat dengan mudah mematikan IDS-nya. Kemudian jenis terminologi IDS yang kedua yaitu host target separation. Jadi IDS diletakkan pada komputer yang berbeda dengan komputer yang dilindungi. Kemudian strategi pengendaliannya. IDS dibedakan menurut bagaimana kendali atas IDS yang ada dikendalikan baik input maupun output. Jenis-jenis IDS menurut terminologi ini adalah yang pertama terpusat, yang kedua seluruh kendali baik monitoring, deteksi, dan pelaporan dikendalikan secara terpusat. Ini dia gambarnya. Nanti bisa kalian perhatikan. Kemudian yang selanjutnya ada terdistribusi. Jadi di sini keterangannya monitoring dan deteksi kendali dari node lokal dengan hierarki pelaporan pada satu atau beberapa pusat lokasi. Ini dia. Jadi semuanya ada di gambar ini keterangannya. Nanti bisa kalian lihat. Kemudian ada yang ketiga terdistribusi total. Jadi di sini keterangannya monitoring dan deteksi menggunakan pendekatan berbasis agent, di mana keputusan respon dibuat pada node analisis. Oke, materinya cuma itu aja. Ada yang mau ditanya?
Maaf ya, Bapak lagi batuk. Ada mau ditanya? Jadi di sini harus kalian pahami jenis-jenis serangannya, jenis-jenis IDS-nya juga. Kalau zaman Bapak dulu kami sering melakukannya di warnet untuk menjebol billing. Bagaimana biar di restart billingnya jadi 0. Pernah kalian buat gitu? Belum kan? Nah, cuman karena sudah dipahami oleh pembuat programmer, maka programmernya juga meningkatkan keamanan billingnya. Maka sampai sekarang udah susah lagi bobolnya. Boleh nanti kalian coba-coba. Ada yang mau ditanya sebelum buka puasa? Silvanus Daki lagi di mana? Menepi? Nggak hidup speakernya, apanya, mic-nya. Lagi di samping jalan, Pak. Habis antar penumpang barusan. Jadi jauh kali antarnya dari ring road Oh, lama. ke Teladan. Ngeri kali yang cari uangnya itu. Ada yang mau ditanya? Silvanus Daki? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, coba-coba lah bagaimana mengapai server apa. Grab, biar bisa ditembak lagi. Macam dulu. Ah, dulu kamu pernah nembak-nembak sistem jaringan ya kan? Biar dapat bonus. Pernah? Kayak mingguan gitu, Kak. Iya, Pak. Ah, Kan dapat orderan, terus kita pesan sama yang lain. kamu pikirkanlah bagaimana caranya biar bisa membobol itu. Jadi orang pihak Grab-nya juga ada, pihak orang Gojek atau Grab-nya juga kadang ada yang nakal. Pihak kantornya. Jadi apabila ada uang drivernya banyak, nanti mau tiba-tiba dibuat pelanggaran sepihak tanpa diketahui driver. Betul kan? Kemudian uangnya dihilangkan. Dibilangnya dimulai dari nol lagi kan? Betul? Nah, jadi dia telah Iya, menyalahgunakan. Pak. Betul, Pak. Sampai sekarang insentifnya udah nggak ada lagi. Iya, itulah namanya kenakalan-kenakalan jaringan itu. Jadi siapa yang berkuasa di server ya suka-sukanya. Gimana yang cewek-cewek? Ada yang mau ditanya? Siapa mau ditanya ini? Si Nova. Nova, kenapa lemah sekali? Belum buka puasa? Ngantuk, Pak. Ngantuk. Puding lah. Tabu. Makanya puding telur Aduh, diserang bebek. puding Biar lagi tuh, Pak. ngantuk. Mungkin dia baru pulang kerja. Ada yang mau ditanya Nova? Atau sudah tahu bagaimana firewall itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Pokoknya perlu diingat gambar firewall itu yang ada gambar batu batanya. Ya. Tadi yang gambar-gambar tadi, kan ada gambar batu bata kan? Yang macam router, ada gambar batu batanya. Itulah yang menandakan dia keamanan itunya, firewall-nya ya. Coba nanti kalian buka yang di Classroom.
Terus kalau kalian mengisi apa namanya absensi, nanti dibuat diserahkan ya. Udah kalian isi belum? Udah diisi, Pak. Udah, Tulisannya Pak. diserahkan. Aku udah, Pak. Nah, terus diserahkan ya bagi yang udah. Soalnya yang minggu lalu siapa itu yang kejadiannya seperti itu? Nggak diserahkannya, jadi namanya nggak ada dia. Jadi dilapor orang siapa? Orang adminnya ya. Terus yang minggu lalu juga ada namanya siapa tuh si Erika. Dia salah kelas. Dia belajarnya pagi tapi absennya di sore kan udah gawat. Ada lagi mau ditanya? Tidak ada, Pak. Sudah buka puasa ini. Ya udah. Mungkin ada yang mau beli bukaan ya. Oke lah. Apabila nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja. Buat yang di luar hati-hati, yang di perjalanan hati-hati ya. Oke, Iya, selamat Pak. selamat sore semua. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat sore, Baik, Pak. Pak. Oke. Sore. Oke, sudah bisa keluar. Yang belum isi absen silakan isi absen. Iya, Pak. Assalamualaikum. Oke. Kamu buka puasa kan? Sahur, sahur. Nanti pagi subuh. Oh, nanti pagi. Jadi Ini suhur ini. subur. Suaya. Siapa itu Nova? Nova lemas sekali mukanya dari tadi. Nova, siapa di belakangmu itu, Nova? Alah, kepo sih Yunus. Apa, Bang Jai? Siapa yang di belakangmu itu? Orangnya Kemarin. siapa? Waruhu. Halawa. Oh, baru halawa itu. Iya. Nova, kirim salam ya. Itu tante itu halawa. Jaluku. Iya. Jadi buru jaluku dia. Jaluku, terlalu bergayanya. Aku lihatnya kau di Zoom ini pakai topi. Oh, udah biasa dari seminggu yang lalu. Model Udah biasa. kita di Zoom ini. 2 minggu yang lalu udah biasa aku pakai topi, makanya nggak bisa lepas lagi nih. Ya udahlah. Selamat sore ya, teman-teman. Jangan lupa pulang. Yosef, mana baju Yosef? Kayaknya datang aja, Sevo. Mana bajumu itu Yosef, woi? Olahraga obat koi. Sedang foto itu tengok ah. Bulu ama ina. Tante halawa. Halo. Halo. Ah. Betul. Halo. Marinus, ada saudara Bapak Rogeu. Bersawi. Kamu di Bersawi. Marinus, Ayo. kamu di Bersawi. Iya boleh. Kamu di Bersawi. Sebetulnya kita masuk bulan 5 ini apa bulan 6? Janganlah. Aja. Di rumah kita bulan masih 5. Selama offline dulu. Oh ya di pokok.
Situ masih kau suka ada. Marinus. Tadi kebun. Marinus. Hah?